Baik, perkenalkan, nama lengkap saya Ernest Nicole Fobia. Saya dari mahasiswa program studi pendidikan sejarah semester 3 kelas A. Kali ini saya akan menjelaskan prinsip dasar penelitian sejarah. Nah, sejarah masa lampau diperoleh melalui proses penelitian. Bukan hanya itu saja bahwa penelitian sejarah ini dilakukan berdasarkan disiplin sejarah atau ilmu sejarah sehingga mampu menemukan sumber-sumber yang tepat dan sesuai dengan topik yang ditulis. Bentuk penelitian sejarah ini terkait dengan metode pengumpulan data yang digunakan dalam usaha menyingkapi sejarah. Kita akan mendapatkan sejarah sebagai suatu peristiwa atau kejadian yang telah terjadi dalam lingkup kehidupan manusia pada masa lampau yang akan meninggalkan bukti-bukti sejarah. Oleh karena itu, akan adanya penelitian sejarah. Ada 4 tahap yang bersifat spesifik atau khusus dalam penelitian sejarah, yaitu yang pertama ada heuristik, verifikasi, interpretasi, dan histografi. Yang pertama adalah heuristik. Heuristik ini berasal dari kata Yunani yang artinya heuriskei, yaitu tahap atau mencari atau menemukan dan mengumpulkan sumber-sumber sebagai data agar dapat mengetahui segala bentuk peristiwa atau kejadian sejarah yang terjadi di masa lampau. Dan yang kedua adalah verifikasi. Verifikasi ini adalah penelitian terhadap sumber-sumber sejarah. Verifikasi ini juga dalam sejarah memiliki arti pemeriksaan terhadap kebenaran laporan tentang suatu peristiwa sejarah. Penelitian terhadap sumber-sumber sejarah menyangkut aspek ekstern dan intern. Aspek ekstern ini mempersoalkan apakah sumber sejarah itu asli atau palsu, sehingga sejarawan harus mampu menguji tentang kekurangan dokumen tersebut, misalnya waktu pembuatan dokumen, bahan atau materi dokumen. Aspek intern ini mempersoalkan apakah isi yang terdapat dalam sumber ini dapat memberikan informasi yang diperlukan. Dalam hal ini, aspek intern berupa proses analisis terhadap suatu dokumen. Yang berikut adalah interpretasi. Interpretasi ini adalah menafsirkan fakta sejarah dan merangkai fakta tersebut menjadi satu kesatuan yang harmonis dan masuk akal. Interpretasi ini dalam sejarah dapat juga diartikan sebagai penafsiran suatu peristiwa atau memberikan pandangan teoritis terhadap satu peristiwa. Sejarah ini sebagai suatu peristiwa terdapat diungkap kembali oleh para sejarawan melalui berbagai sumber, baik berbentuk data, dokumen, perpustakaan, buku, berkunjung ke situs-situs sejarah atau wawancara, sehingga dapat berkumpul dengan mendukung dalam proses interpretasi. Demikian juga setelah kritik selesai, maka langkah berikutnya adalah melakukan interpretasi atau penafsiran dan analisis terhadap data yang diperoleh dalam berbagai sumber. Interpretasi ini juga dalam sejarah adalah penafsiran terhadap suatu peristiwa fakta sejarah dan merangkai suatu fakta dalam kesatuan yang masuk akal. Penafsiran fakta ini harus bersifat logis terhadap keseluruhan konteks peristiwa, sehingga berbagai fakta yang lepas satu sama lainnya dapat disusun dan dihubungkan menjadi satu kesatuan yang masuk akal. Yang berikut adalah histografi. Histografi ini adalah penulisan sejarah. Histografi ini merupakan tahap terakhir dari kegiatan penelitian untuk penulisan sejarah. Menulis kisah sejarah bukanlah sekadar menyusun dan merangkai fakta-fakta penelitian, melainkan juga menyampaikan suatu pemikiran melalui interpretasi sejarah berdasarkan fakta hasil penelitian. Untuk itu, menulis sejarah memerlukan kecakapan dan kemahiran. Histografi ini merupakan rekaman tentang segala sesuatu yang dicatat sebagai bahan pelajaran tentang perilaku yang baik, sesudah menentukan judul, mengumpulkan bahan-bahan atau sumber serta melakukan kritik dan seleksi, maka mulailah penulisan kisah sejarah. Ada 3 bentuk penelitian sejarah berdasarkan ruang dan waktu. Yang pertama yaitu penulisan sejarah tradisional. Kebanyakan karya ini kuat dalam hal geonologi, tetapi tidak kuat dalam hal kronologi dan detail biografis. Tekanannya penggunaan sejarah ini sebagai bahan pengajaran agama, adanya kingship atau konsep mengenai raja, pertimbangan kosmologis dan antropologis lebih diutamakan daripada keterangan dari sebagai akibat. Dan yang kedua adalah penulisan sejarah kolonial. Penulisan ini memiliki ciri Nederlandocentris atau Europacentris, tekannya pada aspek politik dan ekonomi serta bersifat institusional.
Nah, yang ketiga adalah penyelesaian sejarah nasional. Penyelesaian ini menggunakan metode ilmiah secara keterampilan dan bertujuan untuk kepentingan nasionalisme. Nah, baik presentasi dari saya. Terima kasih.